Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfitrah dengan NIM 522223002, dan yang saya hormati Bapak Asari sebagai dosen yang telah memberikan tugas mengenai persamaan diferensial baik itu orde 1 maupun orde 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, untuk tugas ini ada 3 soal, baik itu dengan persamaan diferensial orde 1 maupun orde 2. Untuk soal nomor satunya itu dV per dt ditambah 5 volt sama dengan 500 dengan kondisi awalnya V dikali 0 sama dengan 5. Berikut langkah pengerjaannya. Untuk tahapan pertama kita itu pisahkan dulu solusi homogennya dan partikular. Pertama kita cari dulu solusi homogen tersebut dari persamaan diferensial dengan mengabaikan suku bebas 500. Mengabaikan suku bebasnya itu yaitu 500 ya. Mengabaikan suku bebas 500 yaitu dV per dt sama dengan dV per dt ditambah 5 volt sama dengan 0. Baru langkah keduanya kita menyelesaikan persamaan homogen. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear orde pertama dengan bentuk umum. Kita bentuk umum. Bentuk umumnya itu dV per dt ditambah AV sama dengan 0. Lalu solusi dari persamaan tersebut adalah VH kali T sama dengan CE pangkat minus AT. Karena di sini dengan A-nya ini, A ini sama dengan 5, A sama dengan 5, maka solusi homogennya itu adalah VH dikali T sama dengan CE pangkat minus 5T karena A-nya sama dengan 5. Lalu kita mencari solusi persamaan partikuler tersebut. Karena memiliki suku bebas konstannya 500, kita coba solusi partikuler berupa konstanta, yaitu Vp sama dengan K. Lalu kita substitusikan Vp sama dengan K ke persamaan asli, yaitu D per dt dikali K ditambah 5K sama dengan 500. Karena turunan K adalah 0, persamaan itu menjadi 5K sama dengan 500 ditransformasikan menjadi K sama dengan 100. Jadi solusi partikular kita adalah Vp sama dengan 100. Vp sama dengan 100. Lalu kita menggabungkan solusi homogen dan partikuler, yaitu gabungan solusi homogen
dan partikular. Yaitu V dikali T sama dengan VH dikali T ditambah VP sama dengan CE pangkat minus 5T ditambah 100. Baru kita menerapkan kondisi awal untuk menemukan konstanta C. Kondisi awalnya itu kondisi awal tadi ya, pada soal V0 sama dengan 5, V0 sama dengan CE pangkat minus 5 dikali 0 ditambah 100, lalu 5 sama dengan C ditambah 100, maka C sama dengan minus 95. Solusi akhir dan solusi lengkapnya itu solusi akhir yaitu V kali T sama dengan minus 95E pangkat minus 5 T ditambah 100. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 8 dikali DY per DT ditambah 15Y sama dengan 0 memiliki kondisi awal yaitu Y dikali 0 sama dengan 1 dan DY per DT dikali 0 sama dengan 5. Berikut langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, kita buat dulu bentuk persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Untuk persamaan untuk persamaannya yaitu R kuadrat ditambah 8R ditambah 15 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan persamaan karakteristik. Pertama kita faktorkan dulu, ya, kita faktorkan menjadi R ditambah 3 dikali R ditambah 5 sama dengan 0. Lalu sehingga kita memperoleh akar jadi R sama dengan minus 3 dan R sama dengan minus 5. Lalu kita menentukan solusi umum dari persamaan homogen karena kita memiliki dua akar berbeda, yaitu R sama dengan 3, R sama dengan minus 3 dan R sama dengan minus 5. Lalu solusi umum untuk persamaan homogennya menjadi solusi umum yaitu YH dikali T sama dengan C1E pangkat minus 3T ditambah C2E pangkat minus 5T. Lalu kita gunakan kondisi awal untuk menentukan konstanta C1 dan C2. Kondisi awal pertama kondisi awal pertama yaitu Y kali 0 sama dengan 1, yaitu menjadi Y dikali 0 sama dengan C1E pangkat minus 3 dikali 0 ditambah C2E pangkat minus 5 dikali 0 sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 1. Lalu kondisi awal yang kedua yaitu
DC keduanya D per DT kali 0 sama dengan 5, yaitu jadi DY per DT sama dengan minus 3C 1E pangkat minus 3T dikurang 5C 2E dipangkat minus 5T, lalu DY per DT dikali 0 sama dengan minus 3C 1 dikurang 5C 2 sama dengan 5. Sekarang memiliki sistem persamaan. Sistem persamaan C1 ditambah C2 sama dengan 1 dan minus 3C1 dikurang 5 C2 sama dengan 5. Dari persamaan pertama kita dapat mengekspresikan C2 sama dengan 1 dikurang C1. Lalu kita substitusikan C2 sama dengan 1. Substitusikan kita substitusikan C2 sama dengan 1 dikurang C1 kebersamaan kedua itu menjadi minus 3C1 dikurang 5 dikali 1 dikurang C1 sama dengan 5, lalu minus 3C1 dikurang 5 ditambah 5C1 sama dengan 5, ini menjadi 2C1 sama dengan 10 ditransformasikan atau C1 sama dengan 5. Lalu kita substitusikan C1 sama dengan 5 ke persamaan C2 sama dengan 1 dikurang C1, itu menjadi C2 sama dengan 1 dikurang 5 sama dengan minus 4, sehingga solusi akhirnya menjadi Y dikali T sama dengan 5E pangkat minus 3T dikurang 4E pangkat minus 5T. Baik, ini solusi akhir untuk nomor 2. Y dikali T sama dengan 5E pangkat minus 3T dikurang 4E pangkat minus 5T. Untuk soal nomor 3 yaitu D kuadrat Y per DT ditambah 7 DY per DT tambah 6Y sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Berikut langkah-langkah pengerjaannya. Pertama kita mencari solusi homogen YH. Solusi homogen YH. Jadi solusi homogen YH. Solusi homogen ini diperoleh dengan mengabaikan suku non homogen. Suku di sebelah kanan yaitu 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3 menjadi
D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 72 Y per dt ditambah 6Y sama dengan 0. Lalu bentuk persamaan karakteristiknya itu bentuk persamaan karakteristik. Bentuk persamaan karakteristik yaitu R kuadrat ditambah 7R ditambah 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaannya. Faktorkan menjadi R tambah 6 dikali R tambah 1 sama dengan 0. Dia menghasilkan dua akar, yaitu R sama dengan minus 6 dan R sama dengan minus 1. Lalu bentuk solusi homogen, karena dia dua akar ya, R sama dengan 6. Bentuk solusi karena dia dua akar, R sama dengan minus 6 dan R sama dengan minus 1, jadi maka homogennya YH dikali T sama dengan C1 E pangkat minus 6T ditambah C2 E pangkat minus T. Baik, selanjutnya mencari solusi partikular YP. Karena suku non homogen adalah polinomial derajat 2 yaitu 2T kuadrat tambah 10T ditambah 3. Lalu kita coba solusi partikular berbentuk polinomial yang sama derajatnya, yaitu YP sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C, dimana A, B, dan C merupakan konstanta yang akan kita tentukan. Pertama, kita hitung turunan pertama dan kedua dari YP. Turunan pertama yaitu D YP per DT sama dengan 2 dikali 2 kali AT tambah B. Lalu turunan kedua D kuadrat YP per DT kuadrat sama dengan 2A. Lalu kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial. Substitusi. YP tadi nih ya, kedua ini. Turunan pertama dan kedua ini kita substitusikan ke persamaan diferensial menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 7 DY per DT ditambah 6Y sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Lalu kita substitusikan hasil turunan. Hasil itu 2A ditambah 7 dikali 2AT ditambah B tambah 6 dikali tambah 6 dikali AT kuadrat ditambah BT ditambah C sama dengan
2T kuadrat ditambah 10T tambah 10T ditambah 3. Langkah selanjutnya kita mengekspansi dan melakukan penyederhanaan. Untuk kita mengalihkan setiap suku di dalam persamaan ya. Untuk suku 2A tetap seperti ini, suku 2A, dan untuk suku keduanya itu suku kedua ya, untuk suku kedua itu menjadi 7 dikali 2AT ditambah B sama dengan 14AT ditambah 7B. Untuk suku ketiga 6 dikali AT kuadrat ditambah BT ditambah C sama dengan 6 AT kuadrat ditambah 6 BT ditambah 6 C. Lalu kita gabungkan semua suku dalam satu persamaan. Gabungkan suku dalam satu persamaan. Kita gabungkan suku itu jadi 6AT kuadrat ditambah 14A ditambah 6B T ditambah 2A tambah 7B tambah 6C sama dengan 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Lalu kita samakan koefisien berdasarkan pangkat T. Dari persamaan di atas kita dapatkan sistem persamaan dengan menyamakan koefisien untuk setiap pangkat T. Yang pertama itu koefisien T kuadrat. Itu 6. A sama dengan 2, transformasikan menjadi A sama dengan 1/3. Lalu koefisien T sama dengan 14A ditambah 6B sama dengan 10. Maaf ini seharusnya di bawah tadi, bawah ini. Lalu kita substitusi A sama dengan 1/3 jadi 14 dikali 1/3 ditambah 6B sama dengan 10. 14/3 ditambah 6B sama dengan 10. Lalu 6B sama dengan 10 dikurang 14 akar 3 sama dengan 30 kurang 14/3 sama dengan 16/3 dituliskan menjadi B sama dengan 8/9. Lalu koefisien konstanta bebas T. Koefisien konstanta bebas T konstanta itu 2A ditambah 7B ditambah 6C sama dengan 3. Nah, substitusikan si A sama dengan 1/3 dan B sama dengan 8/9.
menjadi 2 dikali 1/3 ditambah 7 dikali 8/9 ditambah 6C sama dengan 3. 2/3 ditambah 56/9 ditambah 6C sama dengan 3. Lalu kita menyamakan penyebut. Ubah 2/3 menjadi 6/9. Ubah 2/3 menjadi 6/9. Kita samakan penyebutnya. Sehingga persamaan tersebut menjadi 6/9 ditambah 56/9 ditambah 6C sama dengan 3. Jumlah suku dengan penyebut yang sama, yaitu 62/9 ditambah 6C sama dengan 3. Lalu kita mengisolasikan C. Pindahkan 62/9 ke sisi kanan. Pindahkan 62/9 ke sisi kanan. Menjadi 6C sama dengan 3 dikurang 62/9. Lalu ubah 3 menjadi pecahan dengan penyebut 9. 6C sama dengan 27/9 dikurang 62/9 sama dengan minus 35/9. Lalu bagi kedua sisi dengan 6, itu menjadi C sama dengan minus 35/9 dikali 6. 9 dikali 6 sama dengan minus 35/54. Jadi nilai C adalah minus 35/54. Lalu solusi partikular. Dengan nilai A sama dengan 1/3, B sama dengan 8/9, dan C nya sama dengan minus 35 nya, 35/54. Maka solusi partikular YP adalah sama dengan 1/3 T kuadrat ditambah 8/9 T dikurang 35/54. Untuk solusi umumnya, yaitu angka akhirnya. Solusi umum itu gabungan ya, antara gabungan dari solusi homogen dan solusi partikular. YT sama dengan C1E pangkat minus 6T ditambah C2E pangkat minus T ditambah 1/3 T kuadrat ditambah 8/9 T dikurang 35/54. 35/54. Baiklah, itu penyelesaian untuk soal nomor 3. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan mengenai atau cara pengerjaan
mengenai persamaan diferensial baik itu orde 1 dan orde 2, dan saya mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan penyelesaian tersebut. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen.